warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Seperti yang saya bilang tadi siang, sebetulnya untuk malam ini admin ingin mengulas permainan antar engine, tapi rasanya kok tidak afdol kawan untuk melanjutkan permainan Hans Niemann Moke di game terakhirnya di Tournament of Peace. Di mana pada game 8 kemarin sudah dipastikan bahwa Hans Niemann ini menjadi juara Tournament of Peace ini kawan. Nah, akan kita ulas game ke-9-nya kawan saat melawan Anton Korobov di sini. Game ini cukup menarik. Di sini pion E4 dimainkan oleh Hans Niemann, ada sisilah defense pion C5, kuda F3, pion D6, gajah B5, kanal attack dipilih oleh Hans Niemann kawan. Gajah D7 merupakan pilihan utama, tapi Anton Korobov blokade dengan kuda ke D7 kawan, atau kuda C6, ataupun juga ada yang memainkan menteri blokade kawan. Korbankan menteri di tahap pembukaan. Kalau kalian ingin tahu jalur utama dengan gajah D7, lanjut dengan pertukaran langsung kawan, ambil balik dengan menteri, opsinya agar kuda ini tetap berkembang ke peta C6 nanti. Dan di sini kalian bisa melanjutkan langkah seperti ya umumnya pion D4 kawan, atau rokade di sini, atau pion C4 terlebih dahulu. Mungkin kalian penasaran kawan, di database-nya ada menteri yang blokade langsung di peta D7. Ini akan membuat senang putih kawan. Tapi ada dua game tahun 2007 dan 2010 kawan, putih tidak langsung ambil menteri kawan. Dan game seperti itu bukan game abal-abal, tapi game di event resmi kawan. Dalam permainan Blitz dua-duanya. Nah, tahun 2007 kawan, putih respon dengan rokade. Beberapa langkah berikutnya juga tidak ambil menteri kawan, tapi menteri E2 akhirnya blokade dengan kuda C6, hitam menang kawan. Di tahun 2010 dimainkan oleh Boris Gelfand. Mungkin kalian tahu Boris Gelfand itu siapa? Dia adalah pemain kuat kawan. Dia blokade menteri ke peta D7, dan lawannya juga tidak langsung ambil menteri kawan, bermain dengan pion C4. Beberapa langkah berikutnya jadi seperti ini. Sampai beberapa langkah berikutnya tidak ambil menteri kawan. Akhirnya punya kesempatan blokade dengan kuda C6, hitam menang. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Cukup aneh, tapi itu di event resmi kawan. Lanjut di sini blokade dengan kuda D7, rokade Hans Niemann, ada pion A6 kawan, gajah mundur ke peta D3, kemudian di sini ada kuda F6, berlanjut dengan langkah benteng E1. Pion E6 untuk keluarkan gajah gelapnya, segera rokade juga gajah F1, atau di sini pion C3 terlebih dahulu kawan, tapi memilih gajah mundur ke peta F1 untuk persiapan pion D4 seperti biasanya. Pion B6 untuk keluarkan gajah terang sudah sangat jelas kawan, ada pion C4, gajah B7, kuda C3, kemudian di sini ada kuda ke E5 kawan untuk menantang pertukaran kuda. Tentu kalau diterima masih bisa diambil balik oleh pion, dan dengan adanya dua pion ini kawan, putih sudah tidak bisa memainkan pion D4-nya lagi. Oleh karena itu kuda ini ke peta E5 kawan. Nah, di sini tetap memainkan pion D4 Hans Niemann. Kuda pukul kuda F3 skak. Kalau diambil menggunakan menteri, pion pukul pion, mungkin diikuti dengan pion E5. Ada pion yang cukup mengganggu untuk support pion D4 nanti. Jadi Hans Niemann merelakan struktur pionnya rusak untuk mempertahankan pion pusatnya. Nah, di sini kawan, pion C pukul pion D4, nanti diikuti kuda manuver ke peta D7 selepas pion diambil balik oleh menteri. Opsi dari Stockfish, ini dengan pion G6. Kemudian gajah E3, perkuat posisi pion nanti, ataupun juga nanti bisa berkoneksi dengan menteri di diagonal gelap ini kawan, karena jelas gajah ini akan ditempatkan di peta G7 via Cento, gajah G7, menteri D2, hitam rokade, kemudian benteng AD1 dikeluarkan oleh Hans Niemann. Gajah bergerak ke peta C6, lanjut hitam atau Anton Korobov. Di sini ada gajah G5, pin kuda. Menteri lari ke peta B8, pilihan terbaik kawan di sini. Nah, disusul dengan langkah pion D5 untuk blokade akses gajah untuk bermain di diagonal terang panjang kawan. Dan pertukaran terjadi pion E pukul pion D5. Pion C ambil balik pion D5. Di sini hitam punya pion mayoritas kawan di sisi menteri, 3 pion melawan 2 pion. Cukup bagus konstruksi pion hitam di sisi menteri, tapi masalahnya gajah ini kawan
tidak mempunyai ruang yang bagus. Kalaupun mendapatkan diagonal ini kawan, coba lihat pion putih semua mengawasinya. Gajah pun juga mengawasi peta H3. Gajah D7, kuda mulai manuver kawan ke peta E2 menyusul ke sisi raja. Benteng E8, gajah G2 di sini, pion B5 mulai bermain di sisi menteri. Karena mungkin di sisi raja dia tidak mempunyai tempat yang bagus bagi pergerakan para perwira. Kalaupun manuver-manuver kuda ini kawan mau kemana juga kuda. Gajah pun sudah tidak mempunyai ruang lagi seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Dia bermain lewat sisi menteri. Raja bergeser ke H1, persiapan benteng mungkin. Pion A5 bermain di sisi menteri terus. Kuda G3. Nah di sini kawan menteri bergerak ke peta D8. Yang terkuat memilih dengan langkah pion H5. Benteng G1 terlebih dahulu. Nah, menteri ke peta D8 masih yang terkuat. Ataupun ke peta C8 kawan. Untuk dukung gajahnya bermain di diagonal ini mungkin. Tapi memilih langkah benteng A7. Angkat bentengnya di baris ke-7 untuk perkuat baris ke-7-nya. Terutama lajur G, lajur F, lajur H mungkin ke depannya. Setelah gajah ini dibuka jalan bagi benteng kawan. Gajah F1. Di sini ada opsi ataupun ide yang menarik. Mungkin sudah dipertimbangkan oleh Hans Niemann, tapi dia tidak ambil jalur kuda F5 pengorbanan kawan. Nah di sini Stockfish menyarankan sikat dengan gajah. Ambil balik menggunakan pion E. Kalau sikat dengan pion bahayanya seperti ini kawan. Gajah sikat kuda F6. Ambil balik oleh gajah kawan. Menteri akan mencoba menusuk dan dengan kekuatan benteng nanti kawan akan merepotkan hitam. Posisi raja sudah dipatasi oleh menteri di sini, pion dalam ancaman. Kalaupun kalian mencoba ancam menteri langsung di sini kawan, gajah akan buka akses benteng untuk pin gajah. Sangat merepotkan kawan. Hitung-hitungannya dari Stockfish 11 langkah berikutnya skakmat. Di posisi ini Stockfish menawarkan korban benteng di sini. Dan menteri akan ambil gajah kawan. Dan persiapan juga nanti discover dengan benteng. Kembali lagi langkah aslinya kawan. Tidak dengan kuda F5 tapi dengan gajah F1. Pion C4 melanjutkan permainan sisi menteri. Masih kuda F5 yang terkuat. Memilih dengan gajah E2. Nah benteng bergeser ke B7. Opsi dari Stockfish memilih dengan gajah mundur ke C8. Buka akses bagi bentengnya kawan. Perkuat baris ke-7-nya. Atau mungkin doubling nanti bersama benteng di lajur E. Dan langkah gajah mundur ini kawan dimanfaatkan betul oleh Hans Niemann untuk memenangkan satu pion dengan gajah sikat kuda F6 terlebih dahulu. Ambil balik oleh gajah dan kuda ambil pion H5. Pion kena pin kawan. Dan posisi gajah terancam mundur ke peta H8. Kalau mundur ke peta G7 untuk blokade dari benteng ini kawan, ya kuda akan sikat saja. Ambil balik oleh raja, menteri ke D4 skat. Kalian mau bergerak kemana? Ke peta G8 ataukah blokade di sini kawan? Malah bikin repot kalau blokade kawan. Sampai di sini tak perlu saya lanjutkan. Kalau Stockfish ya bergeser ke F8, ke peta H7, ke peta G8, terserah kalian. Gajah dipertahankan mundur ke H8, menteri menusuk ke peta H6 di sini kawan. Dan coba mungkin dengan pengorbanan benteng nanti ke depan. Menteri B6, langkah cantik mencoba mengincar pion. Backup dengan benteng G2 di sini. Nah, benteng E naik ke peta E7 untuk perkuat baris ke-7-nya kawan. Di sini posisi hitam sangat pasif dalam posisi tertekan. Mulai dorong pion F4 korbankan pion E4-nya dan diterima benteng ambil pion E4. Tidak terburu-buru dorong pion karena peta F5 ini masih cukup kuat adanya gajah kawan. Sekarang sudah saatnya korbankan benteng meluncur ambil pion G6 skak. Korban terus Hans Niemann sejak kemarin kawan. Diterima. Sudah tidak ada pilihan lain kalau tidak diterima. Blokade ya skakmat sudah kawan. Diterima pion F ambil benteng G6. Kemudian berlanjut menteri ambil pion skak. Kalian mau blokade dengan apa? Gajah atau bergeser aja? Bergeser ke peta F8. Menteri ke peta H6 skak. Blokade dengan gajah. Sikat oleh kuda. Ambil balik oleh benteng. Dikejar dengan benteng satunya di peta G1 kawan. Nah sekarang kalian mau backup dengan apa benteng ini kawan? Apakah dengan benteng yang ini? Maka menteri ke sini kawan. Kalau blokade ya dihantam saja skakmat.
raja ke petak F7. Di langkah berikutnya juga bisa skakmat. Silahkan kalian lanjutkan sendiri. Seumpama di sini benteng ini kalian pertahankan menteri, mungkin menteri ke petak C7. Idenya sama kawan. 4 langkah, 3 langkah berikutnya skakmat sudah. Mau bergerak ke sini, benteng pun jatuh. Bergerak ke sini, benteng pun jatuh. Beberapa langkah berikutnya skakmat. Atau kalian mau mencoba blokade dengan menteri ke petak D4 kawan. Hampir sama juga kawan. Bisa skakmat juga. Ke sini. Ke sini pun hancur juga benteng. Tetap jatuh kawan. Kalau ke sini maka gajah juga ikut bermain kawan. Skak. Dan seterusnya juga bisa skakmat. Di sini kawan, gajah dikorbankan di petak G4, ambil dengan gajah kawan. Kalau ambil dengan benteng di sini, apa yang akan dilakukan? Menteri ke D4 kawan. Ambil dengan gajah, sama tetap menteri ke petak D4 di sini. Pertahankan posisi benteng, kemudian gajah ke petak E6. Untuk awasi petak terang ini kawan, menteri siap melakukan ancaman di sini. Dan benteng nanti juga bisa ambil benteng hitam dan seterusnya. Di sini menteri ambil pion B2, menteri H8 skak, raja ke E7, benteng sikat skak, raja bergerak ke F6 dan menteri ke peta H6 skakmat. Anton Korobov kena skakmat Hans Niemann di langkah ke-39. Luar biasa kawan. Dan keakuratan permainan Hans Niemann ini sebesar 96,6%. Luar biasa. 9 game yang sudah dimainkan, keakuratan di atas 95% dari Hans Niemann. Mode engine Hans Niemann di turnamen ini. Oke, sekali lagi selamat buat Hans Niemann. Dan Hans Niemann juga nanti malam akan bermain di London Chess Classic kawan. Bersama Domara Cukukas dan Grandmaster lainnya. Hanya ada Grandmaster 2700 yaitu Domara Cukukas kalau tidak salah. Selebihnya Grandmaster 2600-an kawan. Oke, terima kasih sudah mampir tiap hari. Jangan lupa untuk tinggalkan komen like kalian kawan. Untuk dukungan bagi channel kami ini sangat berharga. Dukungan like dan komen kalian bagi perkembangan channel kami ini. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.